Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan syiar santun pesan pantun kali ini, izinkan Al-Faqir mengawali dengan sebuah pepatah klasik. Pepatah lama itu berbunyi, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Sebuah pepatah yang seringkali digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia yang dengan sangat mudah melihat kesalahan sesamanya walaupun kecil, sementara kesalahan besar pada diri sendiri kadangkala diabaikan. Pepatah ini Al-Faqir coba relevansikan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada nomor hadis 2589. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qala Allah wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrah qila أفرأيت إن كان فيه أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya, dan jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnah. Di dalam hadis ini ada sebuah sifat min akhlaqil mazmumah, sebuah akhlak tercela. Akhlak tercela itu bernama ghibah. Antara fitnah dengan ghibah ada perbedaan. Fitnah seringkali bersumber kepada kadzab atau kebohongan. Adapun ghibah adalah mungkin boleh jadi ada sesuatu yang benar dalam diri saudara kita namun tidak disukainya untuk didengarkan oleh orang lain. Ghibah ini seringkali saat ini kita sebut dengan gosip. Sayangnya perilaku gosip ini semakin kesini atau semakin majunya informasi, teknologi dan media, bahkan diacarakan. Betapa gosip telah menjadi sebuah produk industri media. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Kalau tidak karena kita terjebak dengan hedonisme, di mana mendewakan dunia dengan ukuran material sehingga melanggar apa yang dilarang Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang gemar melakukan ghibah, termasuk di dalamnya orang yang berburuk sangka? Dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian berghibah atau menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini begitu sangat mewanti-wanti kita dan mengumpamakan orang yang senantiasa suka menggunjing, suka berghibah, suka bergosip, sebagaimana dianalogikan memakan bangkai, memakan mayat saudaranya sendiri. Apabila kita memahami secara mendalam ayat ini, maka sungguh perilaku ghibah, perilaku menggunjing atau gosip itu benar-benar adalah perilaku yang kita jijik untuk melakukan. Beberapa yang potensial membuat orang melakukan ghibah atau bentuk-bentuk yang suka atau gemar digibahkan oleh saudara kita sesama. Yang pertama seringkali adalah tentang keadaan jasmani. Misalnya ada kekurangan dalam diri saudara kita, mukanya, atau barangkali organ tubuh yang lainnya terdapat ada kekurangan. Itu seringkali yang banyak mengundang perilaku ghibah atau gosip. Yang kedua adalah tentang sesuatu yang dipakainya. Bajunya compang-camping, banyak tambalan, celananya kedodoran, sarungnya lusuh dan lain sebagainya. Sementara orang yang menggosip tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya dari sesama saudaranya yang barangkali tidak mampu, daripada dia melakukan gosip, maka sungguh yang paling mulia baginya adalah menolong saudaranya, saudara. Yang ketiga biasanya ghibah tentang nasab. Ayahnya pejabat atau tidak, bermoral atau tidak, mulia atau tidak, dan sebagainya, bangsawan atau non bangsawan. Sungguh pada akhirnya yang membedakan manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Orang yang paling bertakwa di antara kita. Berikutnya yang keempat adalah orang suka menggibah tentang keluarganya. Keluarga sesamanya, barangkali ada istri atau suaminya, pasangannya buruk rupa, pendek, ideal, dan lain sebagainya. Bukankah di balik apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, Allah ingin menguji kita, dan di balik itu semua Allah menyimpan rahasia, menyimpan hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang alfa dari apa yang diciptakan Allah, kecuali Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka kita bermohon agar dihindarkan daripada perilaku-perilaku yang akan merendahkan sesama kita, dan itu perilaku yang mendekatkan kita kepada neraka. Berikutnya yang kelima seringkali adalah tentang pekerjaan sesamanya.
Ada yang menganggap satu pekerjaan itu pekerjaan yang mulia, atau barangkali ada pekerjaan yang rendah, tukang sapu, tukang sol sepatu, babu dan lain sebagainya. Di hadapan Allah tidak ada pekerjaan yang mulia dan tidak mulia. Tergantung bagaimana integritas kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana kompetensi kita melaksanakan pekerjaan kita dengan penuh dedikasi. Kita persembahkan menjadi ma'isyah bagi keluarga kita, dan dengan ma'isyah itu kita khusyuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang potensial orang melakukan ghibah tentang ibadah orang lain, keyakinan orang lain, mazhab orang lain. Bukankah kita ini telah diciptakan oleh Allah berbeda-beda, dan di dalam perbedaan itu juga ada rahmah di dalamnya. Allah ingin melihat kita menyikapi perbedaan itu dengan penuh kebijaksanaan, dan Rasulullah sendiri benar-benar menghidangkan kasih sayang di balik segala perbedaan itu. Ikhtilafu baina ummati rahmatun, kata beliau. Sesungguhnya perbedaan di antara umatku adalah kasih sayang. Rasulullah ingin menguji kita bagaimana bijak di dalam menyikapi segala macam bentuk perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak terperosok dalam perilaku ghibah yang akan membawa kita dekat dengan perpecahan, dan tentunya akan membawa kita tidak selamat baik di dunia, terlebih tidak selamat di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan santun, pesan pantun kita, tentunya dengan sebaik pantun. Hindari menuju jembatan rebah, karenanya kebanyakan muatan peti. Hindari olehmu perbuatan ghibah, karena kebaikan tak jadi berarti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.